Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Marliani Rahmania. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Dita Rahayu dan juga Desti Selpiani yang akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik di sekolah dasar. Mari kita simak penjelasannya. Baik, jadi materi yang akan dibahas pertama yaitu masalah perkembangan jasmani dan kesehatan yang terjadi pada peserta didik SD. Ada 8 masalah. Yang pertama yaitu infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Penyakit ini sangat mudah menular, kebanyakan penyebarannya melalui hidung atau mulut anak lain yang sedang sakit melalui batuk ataupun bersin. Nah, anak-anak yang terinfeksi ISPA akan mengalami beberapa gejala seperti hidung tersumbat atau pilek, bersin, dan juga batuk-batuk. Lalu yang kedua itu ada diare. Diare yaitu gangguan pencernaan yang dimana penderita mengalami buang air besar lebih sering dari biasanya dan konsistensinya itu cair. Penyebabnya yaitu infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan ataupun minuman yang dikonsumsi. Penyakit anak ini dapat disertai dengan muntah, demam, sakit perut sehingga menyebabkan dehidrasi. Yang ketiga ada konstipasi. Konstipasi atau sulit buang air besar. Hal ini biasanya sering terjadi karena anak tidak mau makan sayur, buah, atau makanan berserat lainnya. Konstipasi ini pada akhirnya dapat membuat anak gelisah karena rasa yang tidak nyaman pada perut dan kembung. Yang keempat ada dehidrasi dan kelelahan. Aktivitas di sekolah bisa menyebabkan anak kelelahan. Kelelahan bisa menyebabkan anak dehidrasi dan untuk mengatasi hal tersebut bisa dilakukan dengan istirahat yang cukup dan banyak meminum air putih. Yang kelima ada imunitas menurun. Kurangnya asupan sayur dan buah biasanya akan membuat imunitas anak itu menurun. Akibat dari menurunnya imunitas ini menyebabkan anak rentan terkena penyakit. Yang keenam ada masalah gigi dan mulut. Gangguan mulut dan gigi pada anak sering timbul karena anak sering mengkonsumsi yang manis. Masalah mulut yang umumnya timbul adalah sariawan dan juga pergantian gigi. Yang ketujuh ada masalah kulit ringan seperti biang keringat, panu, kadas, bahkan kutu air. Anak yang sering berkeringat biasanya akan mengalami miliaria atau biang keringat dengan gejala munculnya ruam kemerahan pada bagian tubuh tertentu. Nah, yang terakhir, yang kedelapan itu ada gangguan penglihatan. Ada banyak sekali jenisnya, yaitu pertama mata juling, kedua mata malas atau ambliopia, ketiga itu pupil mata berwarna putih, keempat penglihatan buram, kelima pembengkakan kecil pada kelopak mata, dan yang keenam itu mata berair atau epifora. Nah, itulah 8 masalah jasmani dan kesehatan yang dihadapi oleh anak. Nah, baik, masalah yang selanjutnya yaitu mengenai masalah keluarga dan rumah tangga yang terjadi pada peserta didik di SD. Yang pertama itu perceraian orang tua. Perceraian orang tua dapat menyebabkan anak menjadi broken home. Perceraian orang tua dapat menyisakan luka dalam benak anak, bahkan luka yang dialami anak mungkin saja akan terus ia bawa hingga dewasa. Dampak yang mungkin terjadi pada setiap anak bisa berbeda-beda, tergantung dari usia pada anak saat orang tuanya bercerai, kondisi perceraian, serta kepribadian anak tersebut. Sebagian anak juga lebih berisiko mengalami masalah dalam bersosialisasi. Nah, anak akan merasa rendah diri dan iri pada anak lain yang memiliki keluarga yang utuh, sehingga ia menjadi pendiam, lebih suka menyendiri, dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang kedua ada orang tua yang sibuk bekerja. Nah, orang tua yang sibuk bekerja dapat menyebabkan anak kehilangan kasih sayang atau cenderung anak tersebut dibesarkan secara materi. Selain itu, anak akan mengalami stres mental sehingga menimbulkan reputasi buruk di sekolah bila dibandingkan dengan anak-anak yang orang tuanya itu di rumah membantu mereka belajar. Lalu yang ketiga ada pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan pada anak yang bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Peran orang tua dalam hal mendidik anak sangatlah
berpengaruh. Hal ini bisa diamati dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki anak dalam kehidupan sehari-hari seperti cara berbicara, cara bergaul, dan cara bermain dengan teman sebayanya. Lalu yang keempat ada Chadebows. Chadebows adalah segala perlakuan terhadap anak yang menimbulkan ancaman bagi tumbuh kembang anak dan kesejahteraannya, baik dalam bentuk fisik, psikis, atau emosional, seksual, maupun penelantaran. Masalah-masalah psikologis yang terjadi pada peserta didik di sekolah dasar. Di antaranya yaitu trauma. Trauma adalah respon emosional terhadap peristiwa mengerikan, seperti kecelakaan, pemerkosaan, dan bencana alam. Lalu ada mogok sekolah, yang dapat terjadi karena ketidakcocokan sistem belajar, lingkungan, tekanan akademik, teman, ataupun guru. Ada juga gangguan kecemasan yang dapat berdampak pada serangan panik. Penyebabnya dapat terjadi karena takut, kurang percaya diri, atau kurang dukungan orang tua. Selanjutnya ada gangguan somatoform atau psikosomatis, yaitu kecemasan yang menyebabkan keluhan fisik. Seperti seorang siswa yang takut matematika, ia merasa pusing atau mual saat ada pelajarannya. Lalu hiperaktif, yaitu aktif terus-menerus di situasi dan waktu kapanpun. Masalah psikologis lainnya yaitu sulit berkonsentrasi, pemurung dan penyendiri, masalah bicara, afek dan stemming, yaitu rasa ketegangan hebat dan kuat yang timbul dengan tiba-tiba, retardasi mental atau keterbelakangan mental. Pica syndrome merupakan kecenderungan memakan yang bukan makanan, seperti memakan tanah dan kertas. Lalu ada gangguan kecemasan tinggi yang dapat merusak mental. Ada juga autisme, gangguan makan, gangguan bipolar, yaitu perubahan emosi yang drastis, seperti dua kutub. Ada juga skizofreni, ditandai dengan gangguan berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Lalu ada gangguan disosiatif, gangguan kesadaran terhadap diri sendiri, sehingga sering linglung dan bingung. Lalu ada sindrom respon stres, yaitu tingkat emosi tinggi, sulit menerima perkataan orang lain, dan susah bersosialisasi. Lalu the blues, yaitu stres dan tekanan yang berkepanjangan. Masalah selanjutnya yaitu masalah-masalah sosial yang terjadi pada peserta didik di sekolah dasar. Pertama yaitu psikopat. Psikopat adalah penyakit kejiwaan yang dicirikan oleh tindakan yang bersifat egosentris dan antisosial, dapat menimbulkan kerugian dan ketakutan di masyarakat. Kedua yaitu antisocial personality atau gangguan kepribadian antisosial, ditandai dengan perilaku yang tidak memperdulikan atau melanggar hak asasi orang lain secara berkepanjangan. Ketiga, sindrom gender dan seksual akan semakin menjadi saat dewasa, menyebabkan salah kaprah dan menyimpang. Gangguan ini dapat muncul saat kecil atau sejak awal anak-anak bersosialisasi. Keempat, yaitu kesulitan dalam persahabatan. Menurut Suyanto tahun 2010, bentuk masalah persahabatan bisa beragam, seperti kesulitan mencari teman, terasing dalam kelompok, sulit menyesuaikan diri, sulit menghadapi situasi baru, dan perundungan. Selanjutnya yaitu masalah kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik di sekolah dasar. Kesulitan belajar merupakan salah satu gejala yang nampak ataupun timbul pada peserta didik, ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah ataupun tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar diantaranya menunjukkan adanya hasil belajar yang rendah, kemudian hasil yang dicapai tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan ataupun usaha yang telah ditetapkan, lalu lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, lalu menunjukkan perilaku yang berkelainan, serta yang lainnya. Jenis-jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Yang pertama ada kesulitan akademik, di mana terbagi menjadi 3, ada kesulitan membaca,
kesulitan menulis, dan juga kesulitan berhitung. Lalu yang kedua ada gangguan simbolik, yang ketiga ada gangguan non-simbolik, yang keempat ada non-verbal learning disabilities atau NLD, yang kelima ada dyscalculia, lalu yang keenam ada auditory and visual processing disorder, dan yang ketujuh ada disleksia. Lalu, masalah yang selanjutnya ada masalah motivasi yang dihadapi pada peserta didik di sekolah dasar. Motivasi merupakan suatu dorongan yang menggerakkan seseorang untuk bersemangat dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga segala sesuatu yang dapat menimbulkan dorongan ataupun semangat dalam diri seseorang untuk mengerjakan ataupun melakukan sesuatu itu dinamakan motivasi. Penyebab terjadinya rendahnya motivasi belajar, yang pertama ada kurangnya perhatian orang tua, gaya dan cara penyampaian materi oleh guru, pergaulan, masalah dalam kehidupan siswa, dan juga kemajuan teknologi. Masalah yang terakhir atau masalah lainnya yang terjadi pada peserta didik di sekolah dasar yang pertama yaitu kecanduan gadget. Kecanduan merupakan kondisi saat suatu tubuh ataupun pikiran kita yang dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Salah satu bentuk kecanduan yang saat ini melanda anak-anak usia dini adalah kecanduan gadget. Kecanduan gadget tersebut dapat terjadi ketika seorang anak memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan secara psikologis untuk selalu memainkan gadget hingga tidak menghiraukan lingkungan sekitarnya. Ketergantungan tersebut dapat menjadi salah satu gangguan tumbuh kembang anak. Kecanduan gadget pada anak disebabkan beberapa faktor, di antaranya pengasuhan yang kurang tepat, faktor neuroscience, kemudian faktor teknologi, dan juga faktor lingkungan. Lalu yang kedua ada pengaruh buruk teman sebaya. Teman sebaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kawan, sahabat ataupun orang yang sama-sama bekerja dan berbuat. Santosa tahun 2004 dalam bukunya halaman 79 berpendapat bahwa teman sebaya adalah kelompok anak sebaya yang sukses ketika anggotanya dapat berinteraksi. Teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku anak, di mana anak dapat meniru ataupun mempelajari kebiasaan dalam teman sebaya akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan juga berperilaku. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwasannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi peserta didik perlu dikomunikasikan oleh pihak guru dan orang tua. Guru tidak hanya menjadi fasilitator bagi peserta didik, namun juga menjadi motivator yang selalu membantu kesulitan yang dialami anak didiknya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelas 4A yang telah menyimak pada presentasi kali ini. Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Abu Hamid Al-Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.